every star we see, and all the songs we sing, of shepherds on a hillside, of goodwill and peace, the lights on every tree, and all the gifts we bring. In every part of Christmas, we'll see our King. Halo Jikis, jumpa lagi. Udah bulan Desember nih. Kita ngomongin soal Natal yuk. Menurut kalian, apa sih yang kalian sukai waktu Natal? Saya suka saat keluarga berkumpul bersama dan saya juga suka saat saya bisa makan snack yang enak-enak. Mainin drama sama kumpul bareng keluarga. Bertemu Sinterklas. Hadiah. Pohon Natal yang dihiasi. Sinterklas. Pohon Natal dan Sinterklas. Pohon Natal. Suasananya Joy bisa ketemu keluarga besarnya Joy. Waktu keluarga kita ngumpul bersama dan kita beribadah bersama dan kita makan bersama. Perayaan Natal, hadiah, menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Natal, Bita paling sukanya itu menyanyi bersama teman-teman semua. Anak-anak sudah menjawab apa yang menarik dari Natal buat mereka. Hadiah Natal, Sinterklas, kumpul keluarga, pohon Natal. Tapi Natal itu bukan hanya masalah menerima, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang paling istimewa buat kita. Nah anak-anak, jangan lupa saksikan Natal Jikits di YouTube channel Jikits hari Minggu tanggal 20 Desember jam 9. Karena di sana akan ada drama Natal dan kuis yang akan ditujukan buat semua usia dari PG, TK, 1 sampai 3, SD dan 4 sampai 6 SD. Jadi jangan lupa kalian harus saksikan dari awal sampai akhir jam 9. Oke, don't miss it. Jiki. Halo anak-anak. Halo Lausu. Loh, kok cuma kita duaan Lausu? Ya tuh lagi kemana ya? Ya, langsung satu lagi. Hai Lausu Feria. Hai Lausu Tiur. Hai Tayo. Hai Tayo. Lausu. Aduh, udah lama gak sekolah minggu nih. Hai Jikits. Oh iya, aduh. Sorry. Lausu lupa. Hai Jikits. Ketemu lagi dengan Lausu Hertin. Wah, Lausu Feria, gimana kabarnya anak-anak Jikits ah? Harusnya sehat-sehat nih Lausu. Aduh, gimana kalau kita saling nyapa lewat nyanyi? Betul banget. Kita sama-sama nyanyi lagu Apa Kabar ya? Semuanya berdiri, kita pakai gerakannya. Ayo Lausu Tiur. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, kita berdoa. Ayo Jikits, semua kita lipat tangannya, tutup matanya, sehatin pimpin doa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan selalu baik, Tuhan selalu sayang pada kami semua. Tuhan, hari Minggu ini kami mau bersama-sama beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pimpin ibadah ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Lausu, ya? Kok pakai bandok Natal sih? Pakai topi juga, kenapa?
Kita mau Natal, Lause. Tapi kalau udah pakai bando, pakai topi, sukacita enggak? Sukacita dong. Setia sukacita enggak? Harus. Kita sama-sama nyanyi, Lause. Sama-sama dengan Jikit, kita nyanyi adalah sukacita. Ayo, Lause. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Lause Varial, ya. Kalau Natal tuh bulan apa sih? Desember, Lause. Bulan Desember. Biasanya kalau di bulan Desember kan suka nyanyi-nyanyi lagu Natal. Iya. Kalau Lause Varial suka lagu Natal, apa yang sering dinyanyiin? Kalau Lause suka Dunia Gemar, Lause. Tahu Betul, boleh. Anak-anak Jikit pasti bisa semua lagunya. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu Dunia Gemar. Dan soraklah penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Jikits, jumpa lagi sama Lause Ira. Nah, hari ini Lause mau tanya sama Jikits semua. Ada yang tahu nggak Lause Ira ini lagi pakai baju apa? Kira-kira apa ya pekerjaan yang bajunya seperti ini? Ada yang tahu? Nah, hari ini Lause akan cerita yang ada hubungannya sama pekerjaan yang bajunya model-model gini. Tapi sebelum itu, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk datang beribadah. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami semua boleh duduk dengan tenang, kami semua boleh mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong soal kerjaan nih kids, coba cerita dong. Ada nggak yang udah kepikiran nanti sudah besar mau jadi apa cita-citanya? Kalau dulu Lause Ira waktu masih kecil ya dari TK, Lause pengen banget jadi guru. Dan sekarang Lause Ira adalah seorang guru. Lause juga mau cerita, Lause punya ponakan ya. Ponakan Lause ini namanya Maxwell. Maxwell kalau sudah besar dia pernah bilang sama Lause, cita-citanya adalah ingin menjadi seorang dokter. Wah, dia senang main dokter-dokteran, senang baca buku pengetahuan tentang bagian-bagian tubuh. Nah, kalau Jikits, apa ya cita-citanya? Cita-cita saya menjadi YouTuber. I want to be a police. Lala ingin menjadi guru musik. Halo. Sherin, nanti kalau udah gede mau jadi apa? YouTuber? Wow, luar biasa. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru musik, astronot, YouTuber. Wow. Generasi zaman now ya, pada banyak yang mau jadi YouTuber. Kalau Jikits di rumah, pada kepengen jadi apa sih kalau nanti sudah besar? Coba pikirin dulu ya sejenak sebelum lanjut. Nah, sekarang Lause Ira pengen tahu alasannya apa? Kenapa kamu pengen jadi polisi, pengen jadi astronot, pengen jadi guru musik, jadi YouTuber, atau jadi apapun yang kalian inginkan? Karena ingin ke bulan. Karena suka membuat video. Because it's cool. Karena Iola menyukai musik. Terus Sherin mau jadi YouTuber? Kalau dapat uang. Nah, supaya dapat uang. Pengen jadi YouTuber supaya uangnya banyak. Iya.
Weh, ternyata alasannya juga beragam, macem-macem. Ada yang karena pengen dapat banyak uang, ada yang karena pekerjaannya keren, cool, it's very cool. Ya, ada juga yang karena senang dengan kegiatannya, senang bikin video, senang main musik. Ada juga yang karena pengen pergi ke bulan. Wah, menyenangkan sekali. Wow, luar biasa. Tapi tahu nggak kids, tidak semua pekerjaan itu menyenangkan loh. Ada pekerjaan yang favorit, semua banyak yang pengen jadi itu. Tapi ada juga pekerjaan yang nggak terlalu favorit, tidak terlalu disenangi oleh banyak orang. Nah, baju yang Lausira pakai ini adalah baju seorang gembala. Ada nggak kids yang pengen jadi gembala kalau sudah besar nanti? Rasanya mungkin gak ada ya, karena pekerjaan sebagai gembala tidak terlalu dikenal di Indonesia. Tapi di zaman Tuhan Yesus dulu, banyak sekali orang-orang yang menjadi gembala atau punya pekerjaan sebagai gembala. Walaupun banyak banget orang-orang yang jadi gembala, tapi pekerjaan jadi gembala ini tidak terlalu disenangi, tidak terlalu jadi favorit. Ada yang tahu nggak kenapa? Aku tahu. Tiba-tiba datang muncul Dolby. Kemana saja? Kenalan dulu dong sama J-Kids di rumah. Tuh, lihat. Hai, aku si Dolby. Oh ya, Dolby. Dolby ini seekor domba. Oke, seekor domba. Nah, pekerjaan gembala tentu saja Dolby kenal sekali ya, karena gembala itu menjaga Dolby. Bukan hanya Dolby doang ya, domba-domba semua yang banyak itu dijaga oleh para gembala. Betul kan Dolby? Oke. Oh iya, Dolby ngomong-ngomong datang ke sini mau ada apa nih? Aku ingin ikutan aja, temenin Lausira. Oh, mau temenin Lausira? Boleh. Sama mau kenalan sama J-Kids ya di rumah. Iya, hai, aku si Dolly, domba yang sangat lucu sekali. Ya, domba yang sangat lucu sekali, itulah Dolby. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Dolby ikutan dengerin aja ya, Lausira lagi mau lanjut nih. Nah, pekerjaan gembala itu tidak terlalu banyak diminati. Karena yang pertama, pekerjaan sebagai gembala itu adalah pekerjaan yang berat tanggung jawabnya dan juga berbahaya. Oh gitu ya Lasha? Iya, pekerjaan itu sangat berbahaya Dolby. Kalau misalnya nih di tanah yang berbatu-batu atau di bukit yang kering ya, para gembala itu harus cari aliran air, harus jaga domba-dombanya supaya domba-dombanya tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa terjaga dan terawat dengan baik, bisa bertumbuh dengan sehat ya. Lalu juga jadi gembala itu nggak tidur-tiduran enak, terus udah gitu dombanya diantepin aja jalan sendiri-sendiri, enggak, harus dituntun, harus didampingi satu-satu. Dan domba-domba itu kadang-kadang suka nakal, jadi dia pergi nggak dengerin gembalanya dan akhirnya mereka tersesat. Aku juga dulu gitu. Dolby ternyata dulu gitu ya, suka kabur-kaburan gak dengerin gembala. Kali-kali aja sih Lasha. Iya, oke. Tapi sekarang udah enggak kan? Iya, udah enggak. Good. Nah sekarang nih Dolby, apalagi mereka itu punya pekerjaan yang sangat berbahaya. Misalnya nih kalau mereka lagi membawa domba-dombanya pergi ya, terus tiba-tiba ada binatang buas, ada singa atau ada binatang-binatang yang mau makan dombanya. Nah para gembala itu harus coba mengusir supaya jangan sampai yang namanya domba itu dimakan sama si singa. Oh iya, aku juga takut sama singa. Iya, nah jadi pekerjaan ini pekerjaan yang sangat berat ya. Lalu sebagai gembala, mereka itu bertanggung jawab sama setiap domba yang mereka jaga. Jadi kalau sampai dombanya ada yang hilang, itu artinya gembala itu harus ganti rugi ya, ganti rugi atas domba yang hilang itu. Oh gitu
ya? Iya, begitu. Selain itu, kerjaan sebagai gembala ini pekerjaan yang diremehkan. Diremehkan oleh orang-orang saat itu. Mereka gak suka jadi gembala karena gembala itu mereka bukan jagain domba-dombanya sendiri. Mereka menjaga domba-domba milik tuannya. Nah ya, jadi bisa dibilang juga kalau para gembala itu waktu itu gak punya uang. Mereka adalah orang-orang yang miskin. Oh gitu toh. Iya begitu. Selanjutnya, pekerjaan sebagai gembala ini juga pekerjaan yang dianggap najis. Najis? Apa telase? Najis itu adalah jijik, bahkan kayak bukan jijik ya. Kalau misalnya kita lihat kotoran, lalu kita pegang kotoran atau kita lihat yang kotor, kita bisa jijik, kita bisa merasa jijik. Kalau najis itu lebih daripada kita jijik melihat suatu hal yang kotor. Benar-benar sama sekali nggak boleh kita pegang atau bahkan bergaul sama orang yang disebut najis itu, karena takut ketularan najis, takut ikutan dan jadi najis juga. Jadi para gembala saat itu mereka dikucilkan, mereka tidak disukai karena mereka harus bersihin kotoran domba-domba. Jadi mereka dianggap orang-orang yang najis. Begitu. Makanya pekerjaan sebagai gembala ini tidak terlalu banyak diminati oleh orang-orang zaman itu. Oh gitu ya? Aku baru tahu loh, Su. Thank you. Sama-sama. Nah sekarang loh, Su, mau tanya ya sama Jikis di rumah. Ada tidak yang pernah dikucilkan atau dijauhi sama teman? Lalu bagaimana perasaan kalian saat itu? Saya tidak pernah dijauhi teman. Pernah. Agak sedih gitu. Me and my friend always happy to play together. Pernah. Saya sangat sedih. Sherin pernah nggak dijauhi sama teman atau nggak diajak main sama teman? Pernah. Pernah. Gimana rasa Sherin waktu nggak diajak main sama teman? Wow, bersyukur ya kalau di antara kalian ada yang tidak pernah merasa sedih, ada yang tidak pernah dikucilkan dan selalu punya banyak teman. Karena dikucilkan, dimusuhi atau dijauhi oleh teman itu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Nah, buat kalian yang pernah dikucilkan atau pernah ditinggal atau pernah dimusuhi sama teman, kalian jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa tidak penting. Karena Tuhan selalu menganggap kamu adalah orang yang penting. Tuhan selalu melihat kamu adalah orang yang istimewa dan spesial di matanya. Kamu semua berharga. Bahkan Jikits tahu kan, Tuhan Allah kita, Dia merelakan dirinya, Dia meninggalkan sorga yang begitu mulia untuk turun ke dalam dunia yang begitu hina ini, supaya suatu saat Dia bisa tinggal bersama-sama dengan kamu, Dia bisa membawa kamu menikmati surga bersama dengannya. Bahkan Dia memberikan hadiah yang paling indah, yang paling istimewa, yang tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Mau tahu apa hadiahnya? Yuk kita sama-sama tonton cuplikan yang satu ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Mulia bagi Allah di tempat maha tinggi, dan sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, lalu mereka cepat-cepat berangkat
menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Wah, wah, wah. Allah yang punya dunia ini lahir ke dunia dan dia pilih lahir di kandang binatang yang bau dan jelek. Kayaknya dia bisa pilih lahir di tempat lain, ya nggak Dolby? Iya, kayaknya dia cocoknya lahirnya di istana deh Lashu, bukan di kandang yang jelek. Betul, harusnya Allah bisa lahir di istana yang megah, ada para pelayan yang melayani, atau di penginapan yang paling mahal. Iya ya, kenapa ya Yesus itu lahirnya di kandang binatang? Nah, Tuhan Allah sangat mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi manusia di dunia ini. Dia tidak pernah menganggap ada orang yang kurang penting. Dia tidak pernah menganggap ada orang yang jelek atau tidak berharga. Bagi Allah, bagi Tuhan, semua orang di dunia ini berharga dan sama istimewa. Karena kita semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, keren sekali. Aku gambar dan rupa Allah juga enggak? Kamu binatang. Binatang tidak diciptakan seistimewa manusia, tapi manusia diciptakan sangat istimewa. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi manusia. Dan kamu jangan pernah biarkan orang bilang kalau kamu jelek atau enggak berharga. Enggak. Kamu semua orang yang penting. Tuhan sayang kamu. Di kisah Natal yang kita lihat, Allah memilih untuk memberitakan berita Natal pertama kali kepada para gembala. Orang-orang yang dianggap tidak penting oleh dunia ini. Orang-orang yang dianggap remeh pekerjaannya. Tapi Tuhan kasih berita Natal pertama kali untuk para gembala. Wow, luar biasa ya. Itu artinya bahwa para gembala itu adalah orang yang sangat penting dan spesial. Sekalipun manusia-manusia menganggap mereka najis dan tidak berharga, miskin dan tidak terlalu penting. Tapi bagi Allah mereka sangat berharga. Mereka juga mendapatkan hadiah bayi Yesus sebagai juru selamat Allah mereka. Jadi itu dia alasannya. Yesus lahir di kandang binatang supaya para gembala orang-orang yang dianggap tidak penting ini bisa datang pertama kali melihat bayi Sang Mesias itu lahir ke dunia. Dia lahir ke dalam dunia supaya orang-orang yang dianggap tidak penting ini juga bisa datang kepada Yesus dan menyembahnya. Wow, betapa sangat spesial dan luar biasanya Allah kita. Betapa dia mengasihi kita dan betapa besar kasihnya untuk dunia ini sampai-sampai dia memberikan Yesus untuk kita semua. Lalu tadi kita lihat ya, para gembala, bagaimana reaksi mereka ketika mereka mendengar berita sukacita dan melihat bayi Yesus itu. Mereka para gembala itu sangat bersukacita. Mereka memuji Tuhan, mereka bersaksi menceritakan apa yang mereka lihat. Oh, pasti mereka sangat senang ya Lashu. Iya, mereka sangat senang sekali dapat berita dan lihat semua yang dikatakan para malaikat kepada mereka itu sesuai. Mereka pulang dengan pengharapan penuh pada Allah yang hidup. Mereka bersukacita dan bersorak-sorai. Sekarang nih, Lashu Ira mau tanya, pernah gak kamu dapat hadiah yang sangat spesial dari orang yang kamu kasihi? Isinya apa ya? Lalu, siapa yang kasih? Dan bagaimana perasaan kamu saat itu? Dolby, kamu pernah gak terima hadiah yang istimewa?
Pernah dong, Asya. Ih, aku senang dan sukacita sekali. Wah, sukacita sekali. Dari siapa kamu terima itu? Dari gembala aku. Oh, dari gembala kamu. Isinya apa? Atau hadiahnya apa yang waktu itu dikasih? Aku waktu itu dibawa ke air yang tenang. Aku lagi kehausan sekali. Wow, itu adalah hadiah yang sangat luar biasa. Sekarang langsung mau denger dong dari J-Kids gimana? Saya pernah menerima hadiah istimewa dari seseorang, yaitu Mama dan Papa. Isinya adalah boneka besar Hello Kitty. Saat itu perasaan saya sangat senang. Orang tua senang. My Coco give the present to me when I'm birthday. The inside is Lego and I'm happy. Dan thank you. Pernah mini book Valen senang mengucapkan terima kasih. Sherin pernah terima hadiah istimewa nggak dari seseorang? Iya. Apa isinya? Tempat buat nabung. Tempat buat nabung. Siapa yang kasih? Papi. Papi. Gimana perasaan Sherin waktu dikasih itu? Senengnya gimana? Oh gitu. Sherin lakuin apa? Terima kasih. Bilang terima kasih. Oke deh. Wah, Lausya, Ira, dan J-Kids di rumah juga pasti senang banget kalau dapat hadiah yang sangat spesial dan istimewa dari orang yang kita kasihi. Nah, kalau kita bisa merasa happy dan sukacita dengan hadiah pemberian manusia, bayi Yesus adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta untuk kamu, untuk saya, untuk semua orang di dunia ini, tanpa terkecuali. Iya, semuanya. Tuhan sayang semua orang di dunia ini. Maka dari itu, kita jangan simpan berita yang menggembirakan ini untuk diri kita sendiri. Kita harus kabarkan, beritakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus telah lahir untuk menyelamatkan kamu, untuk menyelamatkan saya. Dia mau kasih hadiah yang istimewa ini bukan hanya untuk orang-orang kaya, bukan hanya untuk orang-orang penting, bukan hanya untuk orang-orang populer, tapi untuk semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kamu juga akan merasakan sukacita yang sama ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Lausya, Ira, jamin kamu semua juga pasti akan bersukacita dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh para gembala saat itu ketika kamu menerima hadiah Natal ini. Bukan hanya sekedar tahu, oh oke, aku tahu Tuhan Yesus datang ke dunia dan lahir di kandang binatang. No, bukan hanya sekedar tahu. Kita terima hadiah istimewa yang spesial itu di dalam hati kita. Biarlah Tuhan Yesus boleh lahir di hati kamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadiah yang sangat istimewa. Tuhan, kami tahu kami tidak layak menerima hadiah istimewa ini, tapi kami mengucap syukur Tuhan, dan kami rindu bukan hanya kami menerima saja, tapi biar Tuhan boleh pakai hidup kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Natal tahun ini. Kami merayakannya dengan cara yang berbeda. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak melewatkan Natal tahun ini tanpa makna. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sekarang ayat hafalnya dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud.